Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi kita di Cocologi 21. Tentunya bersama founder Ponder. founder kita founder Cocologi. Iya, iya. Ya, founder Cocologi 21. Jadi hari ini saya bersama sahabat senior Mustajib Esos MIP. Oke. Jadi mungkin diperkenalkan dulu Kak. Sepanjang perjalanan hidup tak? Ya dari mana? Dari Ya, saya kecil? Ya mungkin dari kecil Wah. sampai ke UI sampai hari ini. Riwayat pendidikan. Ya, riwayat pendidikan lah bagaimana. Jadi saya kalau riwayat pendidikanku itu kan saya SD di SD 139 Pinrang. ya, Pinrang Ya, ya. di Dompanua 6 tahun. Ya, 6 tahun. Terus saya masuk setelah SD S39 saya di SMP Negeri 2 Dompanua. Oh, masih di Pinrang? Ya, di Oh, Pinrang. ya. Nah, setelah dari SMP terus saya masuk di SMA. SMA ya. Ya kan pasti itu. Ya, ya. Nah, saya di SMA Budi Utomo Jombang, Jawa Timur. Berarti kenapa bisa ke sana, Kak? Maksudku ini kan biasanya orang palingan di Makassar lah, SMA paling tinggi tuh. Tapi kenapa lari ke Jombang? Karena alumni situ Paceku. Jadi karena Berarti ini ceritanya turunan-turunan. ya, Ya. saya berkeluarga 3. Berkeluarga maksudnya bersaudara 3 orang semua lulusan SMA situ. Oh iya. Karena waktu itu bapak saya temannya ke bersekolah. Tapi Iya, ini iya, di luar dari akses orang dalam Iya, ya. iya, iya. Nah, terus setelah dari situ saya lanjut S1 di UIN Alauddin Makassar. Tapi tunggu dulu Kak, maksudku sebelum ke masuk dalam dunia kampus atau mahasiswa, ini kan kalau berbicara persoalan pesantren, kenapa mau jauh-jauh ke Jombang? Karena maksudku apa perbedaan sih antara pesantren dan di Jombang dan yang ada di Sulawesi Selatan? Yang sengaja itu bilang SMA, Ya. tidak bilang pesantren. Maksudku saya dengan pendidikanku, saya di SMA, Iya. SMA Budi Utomo. Iya, Budi Utomo. Nah setelah itu kalau masalah pesantren saya tuh tidak tahu pesantren dulu ya. Tapi memang bapak aku udah pesantren situ. Ya. Ya, saya ke situ. Ya, kalau mau bertanyakan misalnya apa perbedaan pesantren Jawa dengan pesantren di Sulawesi, saya tidak tahu ya. Iya. Nah, saya tidak tahu perbedaannya. Nah, terus saya lanjut kuliah S1 di UIN. Ya, satu selama 7 tahun. Selama 6 tahun setengah. Saya 6 tahun setengah di UIN jurusan ilmu politik. Ya. Nah, tunggu atau kayak bunyi. Kasih lewat itu toke. Ini kayaknya toke mengiyakan. Nah, setelah itu saya selesai dari UIN, langsung mendaftar di UI. Lulus, alhamdulillah lulus. Ya. Murni ya. Saya lulus murni, Tidak pakai orang dalam. Tidak pakai orang dalam, tidak bayar. Ya, sekelas UI nih. Ya, maksud saya bukan berarti saya pintar ya, ini tetap karena doa orang tua. Iya. Nah, setelah itu ya lulus di UI 3 tahun. Berarti agak lama. Ya harusnya ya lama karena kan rata-rata orang S2 itu 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, saya 3 tahun. Karena ya kapan lagi kita kuliah di UI? Iya. Jas kuning ya, jas kuning. Ya, jas kuning. Kita bapak saya juga jas kuning. Untuk orang Lembang dan Batu Lapa, pilih Insinyur Haji Ismail Bengawan. Jadi terlepas dari jenjang pendidikan, untuk saat ini kerjanya apa? Jadi dosen ya? Kalau pekerjaan sekarang karena saya sudah S2, sangat tidak menghormati S2 aku yang 3 tahun ini dengan anggaran yang lumayan besar. Ya. Kalau saya tidak memanfaatkannya untuk menjadi dosen. Tapi sementara masih LB. Dosen LB di UIN. Tidak tahu semester ini dapat kuliah atau tidak. Tapi di berdoa UIN, saja. Ya. Sama masih mendaftar di beberapa kampus swasta. Semoga di Makassar ada dibuka itu. Ya, amin. Swasta. Karena di Makassar ini jurusan ilmu politik cuma 3. Oh, masih kurang ya? Ya, maksudnya kampus yang punya jurusan ilmu politik cuma 3. Cuma Unhas, UIN sama Universitas Sawer Gading. Oh, cuma 3? Ya. Ya misalkan ini Kak,
diterima jadi dosen misalkan di kampus mau di negeri ataupun di swasta, apa langkah selanjutnya atau ada orientasi ke depannya, mau jadi politisi kah atau jadi, ini kan latar belakangnya senior ini kan dari jurusan ilmu politik, Ya, maksudnya tidak ada orientasinya ke depannya mau jadi politisi kah? kalau kedepannya tetap ada ya. Ya, Maksudnya masuk dalam ranah politik praktis. ya betul. Karena kan selama di kampus kita sudah mengikuti politik praktis di Organisasi. organisasi mahasiswa. Ya, ya. Nah, tapi kalau misalnya ditanya apakah ada kedepannya untuk masuk di politik praktis, saya tidak bisa bilang tidak, Ya. tapi ada. Ada. Cuma baiknya itu kalau kita bergelut dulu di dunia teori, Ya. maksudnya sebagai dosen dan supaya lebih matang lah nanti kalau di luar. Maksud saya kan kalau mau jadi anggota dewan misalnya, Ya, ya. kan lucu kalau misalnya kita tidak tahu apa misalnya tujuannya jadi anggota Ya, dewan. Bang. Ya, ya. Setuju. Sementara kita mau duduk saja di dalam. Jadi jangan sampai kita nanti bingung apa mau dikerja. Kan seperti itu maksudku. Makanya kan perlu kita memang belajar sebelum masuk ke sana. Ya. Iya. Tapi azan dulu. Azan. Kalau azan nih bagaimana nih? Kita jeda dulu. Jeda? Iya, kita kasih lewat dulu. Kita kasih lewat dulu. Lama itu? Tidak. Iya cocok nih, lama Iya. maksudku. Cerita mau gue tuh. Oh iya. Nah, maksudku begini Kak, ini kan tahun depan ini sudah apa ya, pesta demokrasi. Ya, Kan? tahun depan. Ya, 2024. Maksudku teranjit juga. Teranjit sebenarnya. Ya, belum begitu. Tidak apa-apa Ji. Ya, maksudku kenapa mesti perbanyak teori? Saya kira senior ini sudah S2 di ilmu politik kan di UI. Saya kira itu sudah cukup matang untuk turun ke lapangan. Ya, jadi intinya beginilah. Kalau di dalam CV saya itu saya tidak punya pengalaman kerja. Ya. Terus yang berikutnya secara teori saya sebenarnya tidak kuat. Karena pas ke S1 itu kan tidak terlalu belajar. Ya, biasalah. Hah? Biasalah mahasiswa. Iya, lebih sibuk di organisasi tuh. Ya. Jadi kita ya nanti saya kayaknya betul-betul belajar itu pas di UI. Pasti di UI. Ya, jadi masih agak minim lah. Makanya untuk misalnya menjadi dosen itu kan menambah rintangan saya untuk lebih membaca buku. Seperti itu. Ya. Jadi tidak terlalu bagaimana gitu. Intinya begitulah. Cuma azan itu tidak enak, kita tidak kritik orang. Walaupun tidak ada orang nonton gitu kan. Ya jadi asan nih, dayasan. Selepas ini kita sholat kok. Hah? Selepas ini kita sholat maghrib juga. Ya, tidak perlu cuma bilang. Pokoknya setelah ini kau lagi ku bikin konten. Pembahasan adalah tentang KKN. Nggak mau kah? Tapi terlalu lama nanti dipotong gitu. Tapi saya juga jadai. Jangan ku jadai, jangan berkam. Tunggu itu. Selesai azan, baru kita pergi sholat. Ayo Mi. Jadi intinya itu kalau pertanyaanmu tadi tuh, kenapa misalnya saya tidak langsung ke praktis itu, kalau kita misalnya memang belajar teorinya itu sebenarnya agak susah kalau kita mau langsung masuk praktis, karena bagi saya semakin kita tahu itu harusnya semakin butuh banyak persiapan. Iya. Seperti itu. Ya sementara kan teman-teman saya kemarin, maksudnya beberapa teman-teman relasi yang kita dapat itu kan tidak semua itu juga langsung ke dunia praktis, walaupun ada tapi tidak semua. Ya. Dan itu kan ya paling tidak beginilah konsepnya. Paling tidak mereka selamat dulu lah. Baru kita bisa untuk selamatkan diri juga untuk masuk di dunia-dunia praktis. Seperti itu. Nah, kalau saya secara pribadi kan karena melalui mau jadi dosen, kenapa? Karena banyak akses untuk Menuju ke sana? bukan menuju ke dosennya. Bukan. Kenapa saya mau jadi dosen? Karena banyak akses untuk melakukan penelitian. Ya. Supaya kita kan dosen kan yang tridharma atau artinya kan meneliti tuh. Ya. Supaya kita tahu itu misalnya apa sih kemauannya masyarakat. Ya. Nah, ini kan perlu waktu yang lama, tidak sebentar dan tiba-tiba. Berarti ini dosennya misalkan dijadikan batu loncatan untuk menuju politis praktis begitu.
Saya tidak mau bilang iya ya. Tidak juga karena kan Ya. tidak ditahu rezeki. Ya, ya, ya. Seperti itu. Saya tidak tahu rezeki seperti apa. Apakah mungkin saya bisa lanjut misalnya ke S3 saya sampai ke profesor begitu. Pelan-pelan. Iya maksudnya siapa tahu seperti itu. Iya, iya, Saya iya, kan lebih iya. menjamin seperti itu. Karena kan yang saya tahu itu kalau untuk sekarang itu masuk di politik praktis pendulu komat nih. Udah gelap juga nggak di? Hah? Gelap ki. Gelap ya? Hmm. Jadi kesibukan sama pacarmu bilang. Ke Semayang. Hah? Itu ayangmu yang muka kain kah? Tidak, Pi. Kapan pika kain ayammu? Ya, kenapa Kuat. Nama suku takut kalau cinlok ya ayammu kah? Nggak boleh tuh, nggak boleh. Banyak sekarang kuliah video KKN cinlok. Sebenarnya itu Kak. Iya, iya. Jadi berbicara persoalan KKN, saya kira itu hal lain persoalan cinlo. Sebenarnya bukan KKN itu kan kuliah kerja nyata, Iya. pengabdian ada kan dalam Tidharma, pengabdian terhadap masyarakat, bukan pengabdian terhadap 45 hari sama si cinlok ini. Ya, Ya apa? kan? Ya kan kita tidak tahu itu. Banyak kasus terjadi. Iya sih, ya, Ya. yang membaca contoh. Terus apa lagi nih? Dan terlepas daripada itu sebenarnya apa ya, beberapa tahun misalkan kita duduk di bangku mahasiswa, itu yang kemudian kita aplikasikan di masyarakat. Apa sih Ya. yang perlu kita terapkan di sana? Dalam Di- artian bukan kita rubah ya, tapi apa sih yang mau kita berikan kepada mereka? Ke masyarakat. Iya, ke masyarakat. Tapi teman-teman saya lihat hari ini apa ya, terlalu tren persoalan cinlok lah. Oke lah, itu bonus tersendiri bagi teman-teman. Entah ada yang sampai ke jenjang pernikahan. Tapi saya kira itu ya kendalanya mereka atau apa ya? Iya. Eh, Tunggu dulu sebar. Kukira saya itu tadi datanya ke Agung ini masalah ke masyarakat karena S1 dan S2 aku masalah politik. Ternyata karena KKN, maksud gue saya program kita KKN ya bikin macet, bikin batas desa, batas dusun. ya itu program utama itu Kak. Aku kira kau masih bertanya tentang kaderku di politik. Ternyata KKN. Banyak kita yang bertanya ke saya. Oh, kan nanti kau. Oh iya. Eh, Tapi maghrib ini Kak. ya nanti setelah ini kita bikin sholat. Iya. Sebenarnya ini nakaritin mikir orang ini. Oh jadi Berapa menit di situ jadi kan? seperti ini. Saya juga mau bertanya sama sahabat senior ini karena kan mungkin ada yang berbeda antara KKN yang sekarang dengan KKN di masa Hatta. Apa sih yang membedakan atau sama saja dari zaman sampai sekarang cuma chat-chat itu. Wih. Batas-batas. Maksudku saya Pak, kukira selesai belum selesai pertanyaan tentang karir politik. Pindah di KKN. Enggak Kak, baru kita masuk di sana. Oh, oke. Jadi intinya itu tidak ada sih perbedaan antara KKN sekarang sama KKN yang pas zamanku. Iya. Tidak ada sih letak perbedaannya, hampir semua sama. Cuma yang berubah adalah warna cat. Iya. Ya, yang berubah itu warna cat. Mungkin dia agak rapi. Tidak, misalnya begini, ada KKN datang di desamu misalnya tuh, Iya. UIN. Iya. Kemungkinan besar batas desamu itu akan berubah menjadi hijau putih. Kemarin? Kemungkinan besarnya dia akan hijau putih. Kalau dia anak UIN yang masuk. Nah, Iya. terus tiba-tiba bulan depan KKN ada mana lagi? KKN dari Unismu. Oh, biru lagi. Berubah lagi tuh warna cat jadi warna biru. Iya. Ya itu kan. Itu yang berubah. Iya, Warna itu cat saja. iya sama atasannya KKN Angkatan. UIN angkatan. Iya, Nah, iya, itu sih iya. paling banyak kalau KKN. Karena kalau Sama- hijau berarti UIN. Ya, cuma mungkin kadang-kadang kita beruntung kalau KKN misalnya sama kayak sekarang bulan 8 itu kan akan mendapatkan banyak kegiatan di desa. Iya. Termasuk misalnya kegiatan-kegiatan 17. Ya. Bisa jadi banyak kegiatannya. Seperti itu kalau KKN Ki. Tuh, momentumnya ini bagus sebenarnya KKN sekarang. Lebih cepat cinlok. Karena banyak kegiatan. Iya. Begitu. Kenapa kan? Takut sekali kalau Tapi selama KKN kemarin Kak, di mana KKN memang? saya di Julukanaya di sini. Di mana tuh? Di Goa. Goa, Palangga. Oh, berarti pulang balik dia. Enggak Ji, posko Oh, jika pos. anu, Spar.
Ay, lampu. Masih taranji. Rekam. Jadi teh gagal lah bika. Terus Hah? tunggu dulu anu. Lampu. Kayak dipotong mami nanti di sini. Bisa jadi potong. Jangan potong, tidak bisa dipotong. Karena capek edit, tidak ada alat pengedit tak. Ini Pak. Soalnya tidak ada alat pengedit tak ya. Tidak ada tuh alat pengedit, masuk semua di situ. Nanti kalau ada alat pengedit tak, saya cari penonton. Tapi maksudku sekarang apa beda minumanmu kau? Pegawai Simbi tuh. Jelas pekerjaan ya. Iya. Apa ya? Tadi kan sudah apa ya? Berbicara persoalan KKN. Ternyata tidak ada bedanya katanya antara yang dulu sama, di masanya senior sama yang sekarang. Ya, kalau Ya. lagi saya kan karena sering kali ya orang juga KKN di kampungku. Iya. Maksudku, tapi kalau saya di kampungku mungkin satu saya prinsipku, saya selalu melayani anak KKN. Dari Melayani. kampus manapun itu. Artinya, artinya terbuka ke semua kampus begitu. Iya, maksudnya semua anak KKN ya, Ya. semua anak, karena kami mengusahakan itu di desaku itu Desa Barugae. Iya. Itu mengusahakan itu anak KKN nyaman di desa. Kenapa? Karena tidak mungkin kalau dicerita jelei kampung tak kalau Iya. keluar anak KKN. Misalnya ada mungkin anak KKN datang, nanti nak cerita bilang, jeleknya tuh desanya di situ. Iya. Makanya kami selalu mengusahakan untuk melayani dan memfasilitasi teman-teman KKN di situ. Tapi sesuai juga dengan kemampuan tuh program kerjanya. Karena kan desaku ini bulan Agustus itu selalu merayakan ulang tahunnya. Seperti itu. Tapi jangan sampai nih Kak, misalkan yang masuk KKN kita berikan fasilitas kenyamanan, jangan sampai ada satu yang tinggal. Pernah ada kejadian? Enggak tinggal sih. Pemuda yang cinlok Iya, ini. waktu itu diangkat ada diangkat sebagai ketua panitia. Ya. Karena dia ketua panitia itu harus bukan dari anak KKN, tapi harus dari luar. Maksudnya pemuda lokal. Ya. Nah, dia diangkat jadi ketua panitia. Mungkin karena ada kesan baik dari mahasiswi KKN itu akhirnya ya jadian. Tapi kalau sampai sekarang saya tidak tahu apakah masih jadian atau tidak. Tapi itu sempat terjadi seperti itu. Boleh ceritanya Kak, kalau misalkan banyak beberapa kampus masuk ke Desa Atak, tidak dibeda-bedakan ya Kak, semua sama. Ya, semua walaupun disamakan. Kita ini alumni UIN begitu. Iya, karena tetap kan di desa aku ada juga alumni Unpar, ada alumni Unismu. Iya. Tetap ada semua yang bertanggung jawab. Tetap akan dihadapkan sama siapa senior di situ. Maksudnya siapa yang alumni dari di sana. Alumni situ, ya, seperti itu. Kira-kira nih Kak, apa misalkan ini kan UIN sekarang kalau nggak salah minggu depan kalau nggak salah Ya. mau KKN semua di Semua kosong itu. Nah, maksudku beberapa yang sudah daftar Iya. di beberapa daerah. Kira-kira apa pesan tak untuk teman-teman yang KKN? Sempat ada tahu ya pesan-pesan tak yang mau disampaikan? Kalau saya untuk teman-teman yang KKN, mau nanti foto gini kah? Ya, teman-teman yang mahasiswa yang mau KKN, yang pertama pesan saya jaga nama baik alma mater. Iya. Perlu. Yang kedua di sana usahakan melakukan program yang sesuai kemampuan. Iya. Maksudku saya kalau tidak ada paling uangmu, Iya. tidak ada anggaran maksudku. Jangan dipaksakan. Iya. Karena ada beberapa kejadian itu, misalnya waktu itu saya diceritakan tentang KKN, itu dia bikin program bikin WC umum. Nggak sesuai. Tidak, dia sempat peletakan batu pertama. Tapi ya sudah nih, peletakan batu pertama sampai sekarang tidak jadi WC-nya. Ada yang itu. Yang ketiga, hindari misalnya di tempat KKN itu ada melarang masyarakat desa situ. Ya. Misalnya dilarang kau pergi di sini, dilarang sini, itu turuti. Maksudnya ikuti hal-hal seperti itu. Maksudnya kau dilarang ke sana, dilarang ke sini. Jangan misalnya bikin keributan seperti ini. Jangan lakukan kesalahan di desa tersebut. Itu usahakan itu diikuti. Karena kan ada sebagian desa itu
yang memiliki misalnya tanah adat. Ya. Nah, Ada aturan-aturan tersendiri. Ada ya. aturan tersendiri yang tidak bisa kita langgar. Seperti itu. Maksudnya jangan juga memaksakan diri. Saya siswa Iya. aktivis. Yang ini kita Ada. bertamu di kampungnya orang. Walaupun kita mau bikin kegiatan apa di situ. Seperti itu. Tetap ikuti aturan yang berlaku. Ya tetap ikuti aturan berlaku di desanya orang itu. Nah, kecuali misalnya memang di desa itu maksud saya kan ya jangan sampai ada yang suka susu putih. Apa itu? Apa itu? Ya kan misalnya di desa-desa ada yang peminum. Oh iya. Nah, seperti itu. Kan bisa bilang saja tuh. Ya, Nah, bisa ada saja. yang suka minum, ada yang apa. Sama suku saya kalau sudah saya kalau secara agama saya larang minum. Iya. Tapi misalnya itu untuk karena bilang kebutuhan kita misalnya sebagai manusia dan kau memang peminum, paling tidak jangan pulang poskomu kau sudah minum. Ya di situ aku dulu. Tapi banyak media jam, Kak. Ya? Banyak nyamuk. Kau juga, Pak. Dan yang berikutnya kalau ada yang mancing lok, Ya itu urusannya. itu urusannya. Kalau ada cinlok ya lanjutkan mie. Kalau bisa lanjutkan sama-sama selesai. Baru apa? Ya menikah setelah selesai. Untuk yang ada pacarnya jauh, jangan dulu cinlok karena jangan sampai. Ya penting. Ya, jadi untuk teman-teman KKN yang ada pacarnya ingat pacarmu. Ya. Ingat pacarmu, Pak. Ya. Apa kata Prilly? Apa namanya Prilly? Aku tahu apa namanya Prilly. Apa namanya Prilly? Tetap yang lama jadi pemenang. Hah? Tetap yang lama jadi pemenang. Oh begitu bilang Iya, Prilly. begitu bilang Oh Prilly. jadi seperti dia bilang Prilly. Apa? Tetap yang lama jadi pemenang. Tetap yang lama jadi pemenang. Kalau menurutnya Kakanda, kalau kau tidak di sana, pulang masih bisa diribut lagi. Ya itu saja. Ya mungkin itu saja bincang-bincang kita hari ini. Karena sudah sholat maghrib juga. Ya kita mau sholat dulu. Ya, kita mau sholat dulu. Terima kasih. Ya kita sholat berjamaah. Iya. Saya imam. Iya bisa. Atau kau imam. Sembarang. Sembarang. Oke. Kita senior. Ya mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.